Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada video kali ini kami akan membahas mengenai analgetik, antipiretik, dan antiinflamasi. Simak videonya sampai selesai ya teman-teman. Selamat menonton. Analgetika adalah senyawa yang dalam dosis terapeutik meringankan atau menekan rasa nyeri tanpa memiliki kerja anestesi umum. Berdasarkan potensi kerja, mekanisme kerja dan efek analgetika dibedakan dalam dua kelompok, yaitu yang pertama, analgetika yang berkhasiat kuat, bekerja pada pusat atau hipoanalgetika. Lalu yang kedua, analgetika yang berkhasiat lemah atau sampai sedang, bekerja terutama pada perifer dengan sifat antipiretika dan kebanyakan juga mempunyai sifat antiinflamasi. Menurut Jay dan Raharja di tahun 2002, atas dasar farmakologisnya, analgesik dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu analgesik perifer atau non-narkotik dan analgesik narkotik. Untuk analgesik non-narkotik terdiri dari obat-obatan yang tidak bersifat narkotik dan bekerja tidak sentral. Sedangkan untuk analgesik narkotik khusus digunakan untuk menghalau rasa nyeri hebat seperti pada fraktura dan kanker. Berdasarkan proses terjadinya rasa nyeri dapat dilawan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama analgesik perifer yang merintangi terbentuknya rangsangan pada reseptor nyeri perifer. Yang kedua anestetik lokal yang merintangi penyaluran rangsangan di saraf sensorik. Lalu yang ketiga analgesik sentral atau narkotik yang memblokir pusat nyeri di SSP dengan anestesi umum. Lalu kemudian antipiretik. Antipiretik adalah keadaan di mana suhu tubuh meningkat di atas 37 derajat Celcius. Tubuh tidak berhasil lagi untuk menyingkirkan panas melalui saluran-saluran normalnya. Antiinflamasi. Antiinflamasi merupakan suatu respon protektif normal terhadap jaringan yang disebabkan trauma fisik, zat kimia yang merusak, atau zat-zat mikrobiologi. Inflamasi adalah usaha tubuh untuk menginaktivasi atau merusak organisme yang menyerang, menghilangkan zat iritan, dan mengatur derajat perbaikan jaringan. Secara umum, respon inflamasi dibagi menjadi 3 fase, yaitu inflamasi akut, inflamasi subakut, dan inflamasi kronis. Inflamasi akut merupakan respon awal terhadap adanya gangguan pada jaringan, yang ditandai dengan pelepasan beberapa mediator kimia yang biasanya mendahului respon imun. Inflamasi akut biasanya berlangsung cepat, singkat, serta bersifat berat. Sedangkan pada fase subakut, yaitu sel-sel imun kompeten teraktivasi oleh substansi antigenik yang terlepas selama respon inflamasi akut berlangsung. Respon imun ini tentunya bertujuan melindungi tubuh dengan cara memfagosit atau menetralisir substansi antigenik yang lepas dari sel yang meradang. Namun, ada kalanya respon ini merugikan bila berlanjut pada inflamasi kronis tanpa adanya penyelesaian atau penyembuhan peradangan dan kerusakan jaringan. Pada inflamasi kronis, terjadi pelepasan mediator lain yang tidak menonjol pada inflamasi akut. Kemudian masukkan perlahan sampai ke esofagus, dan cairan obat masuk, kemudian keluarkan kanula dari mulut menuju musculus. Yang kedua, pemberian intraperitoneal. Pemberian intraperitoneal atau melalui bagian bawah perut musculus dipegang dan diposisikan ke dalam perut. Pada penyuntikan posisi kepala lebih rendah dari perut, yaitu jarum suntik disuntikkan di bagian perut pada bagian
Adapun alat dan bahan yang digunakan pada percobaan kali ini, air suling, aqua pro injeksi atau API, NaCMC 1%, alkohol 96%, kapas, sploid oral atau kanula, sploid injeksi, daun pepaya, daun pegagan, daun belimbing wuluh, obat golongan analgetik, obat golongan antipiretik, obat golongan antiinflamasi. Prosedur kerja yang pertama, percobaan analgetik atau induksi termal. Mencit dibagi menjadi 4 kelompok. Mencit kelompok 1 diberi paracetamol secara peroral, mencit kelompok 2 diberi ibuprofen secara peroral, mencit kelompok 3 diberi indomethacin secara peroral, mencit kelompok 4 diberi NaCMC 1% secara peroral. Sebagai kontrol, mencit diletakkan di atas plat panas suhu 55 derajat Celcius selama 5 menit, 10 menit, 15 menit, dan 20 menit. 2. Percobaan antipiretik. Mencit dibagi menjadi 4 kelompok. Tiap mencit diukur suhu awalnya dengan termometer rektal. Tiap mencit diinduksi dengan peptong 1,5% secara intraperitoneal. Tiap mencit diukur lagi suhunya. Mencit kelompok 1 diberi paracetamol secara peroral. Mencit kelompok 2 diberi ibuprofen secara peroral. Mencit kelompok 3 diberi indomethacin secara peroral. Mencit kelompok 4 diberi NaCMC 1% secara peroral sebagai kontrol, lalu diukur suhu rektal selama 5 menit, 10 menit, 15 menit, dan 20 menit. 3. Percobaan antiinflamasi. Mencit dibagi menjadi 4 kelompok. Tiap mencit diukur volume kaki dengan velitasonometer. Tiap kelompok diinduksi dengan albumin 1% atau intravelantat. Diukur kembali volume kakinya menggunakan velitanometer. Mencit 1 diberi valasolon secara peroral. Mencit 2 diberi kloromfenal secara peroral. Mencit 3 diberi indomethacin secara peroral. Mencit 4 diberi Na atau CMC 1%. Secara peroral sebagai kontrol tiap kelompok diukur volume kakinya pada menit 15, 30, 45 dan 60 menit. Ini merupakan penelitian berdasarkan jurnal dari Stiva Yayasan Farmasi di Semarang tahun 2015 yang berjudul Uji Efek Analgetik Antipiretik Ekstrak Etanol Alfalfa pada tikus putih Jantan Janarista yang disusun oleh Hesti Wulan. Metode penelitian yaitu ada pembuatan ekstrak etanol alfalfa, ada pengelompokan enzim, ada uji efek analgetik ekstrak etanol alfalfa, ada uji efek antipiretik ekstrak etanol alfalfa, dan ada analisis data. Nah, ini merupakan hasil. Di sini ada beberapa tabel yang harus dijelaskan. Nah, untuk tabel pertama ini yaitu data respon waktu terhadap stimulasi nyeri sebelum dan setelah perlakuan NaCMC 0,5%, paracetamol, dan ekstrak etanol alfalfa. Ada beberapa pengelompokan yang dilakukan. Yang pertama, NaCMC 0,5%, yang kedua paracetamol 50 mg per kilogram berat badan, yang ketiga ekstrak etanol 50 mg per kilogram berat badan, yang keempat ekstrak etanol 100 mg per kilogram berat badan, dan yang terakhir ekstrak etanol 200 mg per kilogram berat badan. Nah, di sini ada penelitian yang ini untuk tabel. Selanjutnya gambar 1 adalah rata-rata respon waktu terhadap stimulus
tabel kedua. Pada tabel kedua ini adalah rata-rata suhu rektal tikus sebelum perlakuan, saat demam, dan setelah perlakuan ACMC 0,5%, paracetamol, dan ekstra etanol alfalfa. Untuk tabel kedua sendiri, waktu yang diperlukan untuk penelitian kurang lebih 3 jam. Nah, pengelompokan yang diuji adalah ACMC 0,5%, paracetamol 50 mg per kilogram berat badan, ekstrak etanol alfalfa 50 mg per kilogram berat badan, ekstrak etanol alfalfa 100 mg per kilogram berat badan, ekstrak etanol alfalfa 200 mg per kilogram berat badan. Untuk gambar ketiga sendiri adalah diagram kelima perlakuan, demam, dan hasil penelitian ACMC 0,5%, paracetamol, dan ekstrak etanol alfalfa. Sekarang kita masuk di pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu pembahasan mengenai uji efek analgetik ekstrak etanol alfalfa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa data respon waktu normal tikus terhadap stimulus nyeri adalah berkisar antara 2,45 sampai 3,82 detik. Perlakuan CMC-NA 0,5% pada tikus tidak mampu meningkatkan respon waktu terhadap stimulus nyeri yang signifikan. Pada menit ke-60 dan 90, tikus kelompok kontrol negatif sedikit mengalami peningkatan respon waktu rangsangan stimulus nyeri. Hal ini bukan berarti CMC-NA 0,5% dapat meningkatkan ambang nyeri, namun mungkin disebabkan adanya respon alami tubuh saat mengalami nyeri. Tubuh lama-kelamaan akan beradaptasi dengan adanya stimulus nyeri. Hal ini tubuh mempunyai yang cukup alami yaitu senyawa endorfin. Hal inilah yang menyebabkan tubuh akan meningkatkan kekuatannya dalam menahan rasa nyeri. Perlakuan paracetamol 50 mg per kilogram berat badan dan ekstrak etanol alfalfa 50, 100, dan 200 mg per kilogram berat badan mampu meningkatkan secara signifikan respon waktu terhadap stimulus nyeri. Hal ini sudah mulai terlihat pada menit ke-10 setelah perlakuan sediaan uji. Puncak meningkatnya nilai ambang terhadap nyeri pada tikus yang mendapatkan perlakuan paracetamol 50 mg per kilogram berat badan terlihat pada menit ke-60 setelah perlakuan, dengan rata-rata respon waktu terhadap stimulus nyeri paling lama yaitu sebesar 9,60 detik, terlihat pada gambar 1. Paracetamol telah terbukti mempunyai kerja analgetik dan antipiretik, tetapi tidak mempunyai aktivitas antiinflamasi. Paracetamol atau acetaminophen menghambat sintesis prostaglandin secara lemah dan tidak mempunyai efek pada agregasi platelet. Paracetamol merupakan salah satu contoh analgetik perifer yang bekerja dengan cara menghambat penerusan mediator nyeri berkaitan dengan reseptor yang ada di ujung-ujung syaraf perifer atau nociceptor. Selanjutnya, kelompok perlakuan yang memberikan waktu rangsangan stimulus nyeri terlama adalah pemberian ekstrak alfalfa mulai dosis 200 mg per kilogram berat badan, 100 mg per kilogram berat badan, dan 50 mg per kilogram berat badan. Berdasarkan hal ini, ekstrak etanol alfalfa terbukti mempunyai efek analgetik dengan dosis efektif sebesar 200 mg per kilogram berat badan. Berdasarkan metode yang digunakan dalam penelitian ini, ekstrak etanol alfalfa 200 mg per kilogram berat badan memiliki efek analgetik yang hampir sama dengan paracetamol 50 mg per kilogram berat badan. Diagram perubahan respon waktu terhadap stimulus nyeri sebelum dan sesudah perlakuan dapat dilihat pada gambar yang kedua. Masukkan termometer digital ke dalam rektal. Hasil penelitian atau tabel 2 menunjukkan bahwa suhu rektal awal tikus rata-rata berkisar antara 36,4 sampai 36,56 Celcius. Waktu puncak terjadinya demam yang disebabkan oleh vaksin DPT yang dihasilkan adalah 60 menit pemberian vaksin DPT. Suhu rektal tikus setelah pemberian vaksin DPT dengan rata-rata suhu berkisar antara 37,54 sampai
Celcius. Kenaikan suhu rektal sebesar 1 Celcius sudah menunjukkan adanya demam pada tikus. Seluruh hewan uji pada masing-masing kelompok perlakuan yang telah mengalami demam menjadi perlakuan CMC-NA 0,5% atau kontrol negatif paracetamol 50 mg atau kilogram, berat badan atau kontrol positif dan ekstra etanol alfalfa 50, 100, dan 200 mg atau kilogram berat badan tikus secara oral. Hasil uji antipiretik semua kelompok perlakuan dapat dilihat pada tabel 2. Berdasarkan tabel 2, tikus pada kelompok kontrol negatif terlihat terus mengalami peningkatan suhu rektal seiring dengan berjalannya waktu. Pengamatan hal ini menunjukkan bahwa hewan uji yang diberi CMC-NA 0,5% tetap dalam keadaan demam. CMC-NA bukan merupakan obat antipiretik, namun berguna sebagai sistemik agen, yaitu suatu zat yang dapat mendispersikan ekstra etanol alfalfa dalam air karena ekstra etanol alfalfa tidak berada dalam air. Kelompok kontrapositif menunjukkan adanya penurunan suhu rektal setelah mengalami demam. Hal ini menunjukkan bahwa paracetamol 50 mg atau kilogram berat badan memang telah terbukti secara klinis sebagai antipiretik. Paracetamol telah terbukti mempunyai kerja analgetik dan antipiretik, tetapi tidak mempunyai aktivitas antiinflamasi. Paracetamol atau acetaminophen menghambat sintesis prostaglandin secara lemah dan tidak mempunyai efek pada agregasi platelet. Paracetamol merupakan salah satu contoh analgetik perifer yang bekerja dengan cara menghambat penerusan mediator nyeri berikatan dengan reseptor yang ada di ujung-ujung syaraf perifer atau noticeptor. Hasil penelitian menunjukkan suhu rektal tikus yang mendapatkan perlakuan ekstra etanol alfalfa 50, 100, dan 200 mg atau kilogram berat badan lebih rendah daripada tikus kelompok kontrol negatif. B lebih besar daripada 0,05. Hal ini membuktikan bahwa ekstra etanol alfalfa terbukti memiliki efek antipiretik. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dosis ekstra etanol alfalfa 50 mg atau kilogram berat badan sudah efektif. Perubahan suhu rektal awal, demam dan sesudah perlakuan sebelum uji dapat juga terrekomendasi. Kesimpulan, ekstra etanol alfalfa atau Medicago sativa dapat berefek analgetik dan antipiretik pada tikus putih jantan, galur wistar. Dosis efektif ekstra etanol alfalfa atau Medicago sativa sebagai analgetik antipiretik sebesar 50 mg atau